Halo semua, jadi ketemu lagi dengan Mr. Benden ya. Jadi ini adalah materi statistika. Jadi sekarang kita ini sudah video ke-6 ya, yaitu ukuran penyebaran data tunggal. Jadi ukuran penyebaran itu ada apa saja? Oke, jadi cukup banyak ya ukuran penyebarannya. Jadi ada jangkauan, ada hamparan, simpangan kuartil, simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku. Oke, jadi mengenai jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya ya, karena kita bahasnya ada 5 serangkai gitu ya, dan ada kuartil gitu. Jadi sekalian dibahas di sana. Tapi saya mengingatkan kembali gitu ya di video ini. Oke, jadi jangkauan itu adalah nama lainnya itu range gitu ya, range. Rumusnya adalah datum terbesar dikurangin dengan datum terkecil. Oke, jadi dari sekelompok data kita pilih mana yang paling besar, lalu mana yang paling kecil, nanti dicari selisihnya. Begitu ya. Oke, lalu hamparan ini adalah nama lainnya itu adalah jangkauan antar kuartil gitu ya, antar kuartil. Kadang orang juga ada bilang bahwa itu adalah jangkauan interkuartil. Itu dari bahasa Inggrisnya sih, gitu ya, interquartile range gitu ya. Oke, jadi antar kuartil itu rumusnya adalah kuartil atas dikurangin dengan kuartil bawah. Jadi selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah begitu ya. Oke, lalu kemudian simpangan kuartil ini nama lainnya adalah jangkauan semi antar kuartil gitu ya. Semi antar kuartil. Antar kuartil itu kadang orang pakai interkuartil gitu ya, sama saja. Itu yaitu adalah setengah dari hamparan gitu ya, setengah hamparan itu. Ya, berarti setengah dari Q3 dikurangin dengan Q1 gitu ya. Nah, kalau mengenai simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku, ini akan kita bahas di video ini secara khusus begitu ya. Jadi yang jangkau hamparan dan simpangan kuartil ini saya akan berikan contoh saja dengan cepat. Kemudian kita akan masuk ke simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku. Oke? Nah, jadi kita lihat soalnya ya. Ditanya adalah jangkauan hamparan dan simpangan kuartil dari data berikut. Oke, ingat karena jangkauan hamparan simpangan kuartil ini menggunakan kuartil gitu ya, maka kita wajib untuk mengurutkan data tersebut ya. Oke, jadi data ini harus diurutkan gitu ya. Harus ingat baik-baik, diurutkan. Oke, kita urutkan jadi 2, lalu kemudian 2 lagi ya kan. Oke, kemudian tak ada 2 lagi berarti 3. Oke, 3 nya cuma 1 ya. Lalu 4. Oke, 4 nya cuma 1 ya. Apa lagi nih? 5 tidak ada. 6. Oke. Berapa lagi? 7 nya 3 biji. Oke. Kemudian 9-nya 2 biji. Oke. Nah, semua sudah kita taruh di posisi yang benar ya, sudah urut ya. Oke, maka berarti kita sangat mudah menentukan bahwa X min-nya itu yang paling kecilnya itu adalah 2. Sedangkan X max-nya adalah 9 ya. Oke. Nah, lalu kemudian kita hendak mencari kuartil begitu. Oke, jadi kita cari terlebih dahulu posisi apa nih? Di sini aja deh. Jadi posisi Q2 ya. Oke, posisi Q2 itu berarti 1 ditambah berapa nih? N-nya berapa? Oke, N-nya kita belum cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N-nya 10. Ukuran datanya 10 ya. Banyaknya datum begitu ya. 10. Berarti 1 tambah 10 bagi 2 nih. Dapatnya 5,5. Artinya Q2 itu adalah datum ke-5,5, yaitu yang berada di antara datum ke-5 dan datum ke-6 ya. Datum ke-5, datum ke-6 mana? Kita kasih angka di sini ya. Oh, saya kok di situ. Di sini ya, biar mudah ya. Jadi 1, 2, 3. Biar mudah kita lihat itunya urutannya ya. Nah, begitu ya. Oke, di 5,5 berarti di antara 5 dan 6 di sini ini apa Q2-nya ya. Berarti 6 sama 7 ini dijumlah bagi 2. Oke, berarti 6 ditambah 7 bagi 2 ya. Oke. Ya, atau saya tulis apa X5 ditambah X6 dibagi 2. X5-nya kan adalah 6 ya. X6-nya adalah 7. Jadi 6 ditambah 7
bagi 2 dapatnya 6,5. Itu Q2 nya. Oke, sebenarnya kita tidak perlu Q2 ya. Cuma saya tuliskan saja biar masih ingat gitu ya, sebab kalian review ya. Yang kita perlukan itu adalah Q1 dan Q3 gitu ya. Oke, berarti kita cari posisi. Oke, jadi posisi Q2 ini kan ada di 5,5. Artinya dia membentuk dua daerah, yaitu daerah yang 1 sampai dengan 5 dengan yang 6 sampai dengan 10 ya. Nah, itu berarti dengan kata lain posisi Q1 itu adalah 1 ditambah 5 bagi 2 dapatnya 3. Maka Q1 nya itu adalah datum ketiga. Kita cari datum ketiga yang mana? 3 ini ya. Oke, ini adalah Q1 gitu ya. Nah, sedangkan posisi Q3 nya apa? Posisi Q3 berarti 6 tambah 10 bagi 2 ya. 6 tambah 10 bagi 2 dapatnya 8. Artinya Q3 nya itu adalah datum ke-8. Datum ke-8 mana? 7 ini ya. Nah, ini adalah Q3. Oke, jadi 7 ya. Nah, oke, maka berarti kita sudah mendapatkan Q1 nya berapa dan Q3 nya berapa gitu ya. Nah, sama X-min dan X-max gitu ya. Maka kita mulai jawab nih. Jadi yang pertama jangkauan. Itu ya. Oke. X-max kurang X-min. Berarti tinggal 9 dikurangi 2. Hasilnya 7. Nah, lalu apa lagi hamparan? Hamparan ini rumusnya apa nih? Hamparan ini adalah Q3 dikurangin Q1. Ya, Q3 nya kan 7. Kita carinya 7. Q1 nya kita belum ditulis ternyata. Oke. Jadi X3 ini berapa gitu ya? Oke, X3 ini adalah 3 ya. Oke, 3. Gitu ya. Waduh, kelupaan ya kan. Oke. Jadi berarti 7 dikurangin 3 ya, hasilnya 4. Sedangkan simpangan kuartil, kadang orang kasih lambangnya itu QD ya. Oke, D itu difference gitu ya. Oke, itu adalah setengah dari hamparan. Padahal hamparannya adalah 4. Oke, jadi setengah dari 4 2. Oke. Nah, selesai gitu ya. Kita coba lihat contoh berikutnya. Oke, soal ini sama. Hanya dia pakai tabel berfrekuensi begitu ya, distribusi frekuensi. Jadi soalnya sama, jadi tanyanya adalah jangkauan, hamparan dan sebagainya. Oke. Jadi langkah pertama tentu kita tentukan X-min ya. Oke, X-minnya berapa? Kalau kita lihat nilainya yang paling kecil kan 5 ya. Oke, jadi X-min 5. Sedangkan kalau nilai yang paling gede berapa? Ya, 10 ya. Nah, itu sangat mudah banget gitu ya. Dari sini kita bisa cari jangkauan langsung. Oke, kita cari kuartil terlebih dahulu. Oke, jadi kita perlu N. Jadi N-nya berapa nih? Oke, N itu adalah banyaknya datum. Berarti ini frekuensi 5 kan menyatakan nilai 5 ada 5 biji. Terus nilai 6 ada 8 biji. Berarti dengan kata lain kita mau tahu berapa biji keseluruhannya, tinggal dijumlahkan biji-biji ini. Oke, jadi ini semua dijumlahkan berapa? Ya, ini 13, 21, 28, 38, 50 ya. Oke, 50. Nah, jadi berarti N-nya adalah 50 nih. Nah, maka kita cari posisi Q2 ya. Posisi Q2 itu berarti adalah 1 ditambah 50 dibagi 2. Oh ya, kalau mau tahu mengenai kuartil ini silahkan nonton di video sebelumnya ya. Oke, jangan bingung, tiba-tiba kok bisa begitu di video sebelumnya. Oke, jadi ini berapa nih? Jadi 51 bagi 2, 25,5 ya, oke. Nah, sekarang 25,5 berarti dengan kata lain Q2 nya ini adalah datum ke 25,5 ya. Berapa nih? Ini kan sampai sini udah 13 tambah sini udah 21. Nah, maka sebaiknya memang kita bikin FKK gitu ya, FKK. Jadi kita geser ke sana. Nah, sebaiknya kita bikinkan kolom namanya FKK. Frekuensi kumulatif kurang dari, ada di video sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, maka ini 5 tambah 8 13. 13 tambah ini 21. 21 tambah ini 28. 28 tambah ini 38 tambah ini 50. Pas ya, 50 sama. Kalau tidak sama, kamu salah hitung. Oke. Jadi dengan kata lain sampai di baris kedua ini sudah ada 13 datum ya.
sampai ke sini 21. Berarti yang 22 dan seterusnya itu ada di sini gitu ya. Berarti 25,5 ini berarti inilah 8 ini ya. Oke, berarti sama dengan 8. Oke, gitu ya. Mudah. Oke, sekarang karena posisi Q2-nya itu kita dapatnya 25,5, maka berarti telah terbelah menjadi dua daerah kiri kanan. Daerah kiri berarti yang dari 1 sampai dengan 25. Daerah kanan berarti 26 sampai dengan N-nya 50 gitu ya. Maka berarti kalau kita mau mencari posisi Q1, berarti 1 ditambah 25 bagi 2 dapatnya adalah 13. Maka Q1-nya adalah datum ke-13. Cari. Datum ke-13 pas nih. Di 6 ya. 6 gitu ya. Sedangkan posisi Q3 itu berarti 26 ditambah 50 dibagi 2. Berapa nih? 76 bagi 2 berapa nih? 35 tinggal 38. Artinya Q3-nya itu adalah datum ke-38. Oke, pas nih di sini ya. Oke, 9 nih. Oke, 9. Nah, maka setelah kita sudah berhasil memperoleh ini semua, maka kita sudah bisa menjawab soal gitu ya. Sudah bisa menjawab soal. Jadi jangkauannya berapa nih? Oke, berarti 10 dikurangi 5. Hasilnya adalah 5. Kalau hamparannya, hamparan berarti Q3 dikurang Q1 berapa ini? Q3 nya 9 kurang 6. Oke, 9 kurang 6 hasilnya 3. Sedangkan simpangan kuartilnya, oke, QD ya, itu adalah setengah dari hamparan. Jadi setengah dari 3. Ya, dapatnya 1,5 ya. Oke, di statistika biasanya kita pakai koma gitu ya, jarang pakai pecahan. Oke, jadi kita sudah selesai tentang jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Oke, berarti kita lanjut berikutnya adalah simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku ya. Oke, kita mulai dari simpangan rataan. Oke ya. Jadi simpangan rataan. Oke, jadi simpangan rataan itu apa? Itu sebenarnya hanya adalah rata-rata dari simpangan begitu. Nah, sekarang masa simpangan itu apa? Gitu ya. Jadi simpangan itu adalah seberapa jauh suatu datum meleset dari atau menyimpang dari rata-ratanya begitu ya. Rataan hitungnya begitu. Oke, jadi simpangan itu adalah selisih antara datum dengan X bar gitu ya. Jadi datum itu sebenarnya XI gitu ya. Jadi dengan X bar, maka berarti sebenarnya simpangan itu bisa kita katakan bahwa dia adalah mutlak dari XI dikurangin dengan X bar begitu ya. Nah, jadi setiap datum itu kita cari selisihnya dengan rata-rata gitu. Nah, sekarang simpangan rataan jadi apa? Simpangan rataan berarti rata-rata dari simpangan gitu ya. Nah, maka berarti simpangan tersebut itu kita jumlahkan, lalu kemudian kita bagi dengan banyaknya datum gitu ya. Nah, itu sama dengan simpangan rataan. Nah, mungkin agak bingung dengan penjelasan saya. Kalau lihat contohnya mungkin akan langsung paham gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh. Nah, ini contohnya, tentukan simpangan rataan dari data. Jadi sebenarnya kalau menentukan simpangan rataan itu sebenarnya kita tidak perlu mengurutkan data, tapi kalau saya sarankan sih sebaiknya data itu selalu diurutkan supaya tidak lupa gitu ya. Oke, jadi supaya tidak lupa maka kita urutkan. Sebenarnya tidak usah diurutkan. Oke, jadi saya urutkan saja deh. Jadi apa nih? 3. Oke, lalu 4. Oke. Terus 5. Lalu kemudian 6, 2 biji. Lalu 7. Kemudian 8 sama 9. Oke. Nah, gitu ya. Wah, jelek sekali. Oke, jadi ini sudah kita urutkan. Nah, maka kita cari rata-rata karena selisih antara datum dengan itu ya. Nah, ini adalah simpangan gitu ya. Itu adalah simpangan. Nah, ini mungkin saya geser ke sana jadi agak rancu gitu ya. Jadi ini
adalah harus sama dengan simpangan. Nah, sekarang simpangan itu cara carinya gimana? Jadi datum kita kurangin sama X bar, lalu dimutlak, oke? Nah, sekarang berarti dengan kata lain kita harus cari X barnya dulu dong. Gimana cara cari X bar? Masih ingat ya? Ya tinggal dijumlahkan semua, oke? Terus dibagi dengan N. N-nya berapa? Kita belum cari N gitu ya. Oke, kita cari N terlebih dahulu. N-nya adalah, hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 datum, jadi N-nya itu 8. Maka mencari rataan, hitung, itu adalah tinggal dijumlahkan semua datumnya. Lalu kemudian dibagi sama N, N-nya 8, bagi 8 gitu ya. Oke, jadi kita hitunglah berapa nih? 7, 12, 18, 24, 31, 39, 48. Jadi jumlahnya adalah 48. Oke. 48 kita bagi sama 8. Hasilnya berapa? 6. Oke ya, 6. Maka berarti ini kita namakan XI, maka bawahnya ini X bar. X barnya berapa? Nah, kita tulis saja nih 6 semua, oke. Maka lalu kita kurangin gitu ya, kita kurangin, oke. Maka ini namanya XI kita kurangin dengan X bar. 3 kurang 6 negatif 3. Ini kurang ini negatif 2, negatif 1, 0, 0, 1, 2, 3. Betul ya, 9 kurang 6 3 kan, oke. Lalu kan kita mau cari selisihnya, berarti kan tak boleh negatif dong. Maka kita mutlakkan gitu ya, kita mutlakkan. Oke, jadi masing-masing mutlak. Ingatlah kalau dimutlakkan kan yang negatif jadi positif, yang positif tetap positif. Maka negatif 3 jadi 3, negatif 2 jadi 2 gitu ya. Nah, sedangkan yang positif ya tetap dia, yang negatif jadi positif. Nah, lalu kemudian setelah itu ini semua ini kita cari rata-ratanya. Maka dapatlah simpangan rataan. Karena yang ini yang kita dapatkan ini adalah simpangannya. Nah, sekarang simpangannya ini kita cari rata-ratanya. Maka simpangan rataan itu adalah tinggal dijumlahkan ini semua nih, jumlahkan semua, oke. Lalu kita bagi sama 8 karena bagi sama N ya kan. Nah, oke, karena ada 8 buah gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan berapa nih? Oke, 5, 6, 7, 9, 12. 12 bagi 8, sedangkan bagi 4 semua dapat 3/2 ya, alias 1,5. Jadi dengan kata lain simpangan rataannya adalah 1,5 begitu ya. Oke, mungkin kita lihat contoh lain. Oke, jadi sekarang kita masuk ke simpangan contoh berikutnya ya, simpangan rataan. Jadi kali ini tabelnya itu pakai berdistribusi frekuensi begitu ya. Nah, sekarang dari pengalaman yang sebelumnya kita perlu mencari rataan hitung ya, X bar ya. Oke, mencari X bar ini ada di video-video sebelumnya ya, gitu. Jadi saya akan menggunakan metode rataan sementara, gitu ya. Oke. Jadi karena saya menggunakan metode rataan sementara, maka saya harus memilih rataan sementaranya itu terlebih dahulu dong ya. Ya, rataan sementaranya ini saya pilih salah satu nilai dari sini, saya pilih agak tengah, misalnya 53 misalnya. 53. Jadi pilih yang mana aja boleh, tapi saya suka pilih agak tengah, ya. Ada yang hobi pilihnya frekuensi paling gede. Oke, terserah sih. Oke. Langkah berikutnya adalah kita mencari N. Oke, N-nya berarti ini frekuensinya dijumlahkan semua nih. 7, 17 jadi 31, 43, 50. Oke ya, 50. Jadi N-nya itu adalah 50 ternyata ya. Oke, terus rataan sementara itu apa? Jadi nilai itu adalah XI, oke. Ini frekuensi itu FI, oke. Maka kita perlu mencari XI dikurangin sama X bar S gitu ya. Oke, jadi 51 dikurangin 53 dapatnya adalah negatif 2. 52 kurang 53 itu negatif 1. Oke, jadi kita tahu bahwa sebaiknya saya bikin garis ya. Kalau tidak susah nih. Oke, jadi saya bikin garis saja. Oke, saya bikin garis gitu ya. Aduh, kekecilan nih kayaknya nih. Oke, jadi tak apa ya, tetap bisa melihatnya ya. Oke.
Oke, mohon maaf agak mencret-mencret gitu ya. Atau saya luruskan mungkin. Saya luruskan. Oke, saya luruskan ya. Oke. Oke, saya luruskan, maka menjadi lebih mendingan ya. Menjadi lebih mendingan. Oke, mendingan ya. Nah, sekarang baru saya tulis ini adalah apa, XI dikurangi sama X bar S gitu ya. X bar sementara, dia belum X bar gitu ya. 53. Jadi 51 kurang 53 ini negatif 2. Ini negatif 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Betul ya, 56 kurang 53, 3 ya. Oke. Good. Jadi masing-masing X ini kita kurangi sama X bar S. Sudah dapat nih. Oke, jadi kita tahu bahwa ini kan hanya 51 dikurang 53, tapi 51-nya ada 2 biji. Berarti sebenarnya negatif 2 ini ada 2 biji. Maka setiap dari ini tuh harus dikalikan dengan frekuensinya, karena ini tidak cuma 1 biji ya, ada berbiji-biji. Oke, maka kita harus kalikan sama frekuensinya ya. Jangan lupa kalikan frekuensi. Maka ini dikalikan dapat negatif 4, ini dikali dapat negatif 5, 0 gitu ya. 14, lalu 24 sama 21 gitu ya. Nah, ini semua kalau dijumlahkan berapa nih? Ini negatif 9 tambah ini jadinya 5. 5 jadi 29. 29 jadi 50 nih di sini. Oke. Maka sekarang X barnya jadi apa? Ingat ya, X bar S ditambah dengan yang frekuensi dikalikan sama XI kurang X barnya itu kita jumlahin. Lalu kemudian kita bagi sama N. Nah, X bar S-nya kan tadi 53. Oke, ini jumlahinnya kan 50 kan? Tuh, dijumlahin dapat 50. Oke, N-nya berapa? N-nya 50. Oke, 50 bagi 50 berapa nih? 50 bagi 50 kan 1 ya. Kalau dijumlahkan jadi 54. Oke, kita sudah dapat X barnya 54. Maka berikutnya adalah kita kurangin sama apa? Cari simpangan ya. Yaitu XI kita kurangin sama X bar yang benaran gitu ya. X bar yang benaran itu namanya simpangan gitu. Kalau ini kan kita baru kurangin dengan X bar yang kira-kira punya ya, yang kira-kira ternyata tidak benar perkiraan kita ya. Oke, ini yang sebenarnya. Oke, artinya 51 kita kurangin sama 54 dapat negatif 3 gitu ya. Oke. Tapi yang kita butuh yang mutlak ya. Berarti langsung kita ambil positifnya saja deh gitu ya. Oke. 52 kurang 54 kan negatif 2. Langsung ambil positifnya nih, jadi 2 gitu ya. 53 kurang 54 berarti negatif 1. Jadi 1 terus 0 1 2 gitu ya. Nah, kan betul ya, 56 kurang 54 2 ya. Oke. Ini kan tidak cuma 1 biji ya, sekali lagi. Ini ada 2 biji di 51-nya. Berarti waktu kita 51 kurang ini dapat 3. 3-nya itu sebenarnya ada 2 biji. 2 ini ada 5 biji. Berarti kita perlu kali dengan FI, dikalikan sama FI, ingat ya. Oke, 3 kita kalikan sama FI 2 dapatnya 6. Oke, ini semua kita kali FI nih. Kali 5 kali 10 kali 0 kali 14 0 ya. 1 dikali 12 2 dikali 7. Oke ya, 14. Nah, ini kita jumlahin berapa nih? 16 26 38 52. Oke, dapat 52. Nah, maka kita sudah bisa mencari simpangan rataan, yaitu jumlah dari yang simpangannya itu. Oke, kan tidak cuma sebiji, ada frekuensi bijinya kan. Oke, dikali frekuensi dijumlahin bagi sama N. Nah, gitu ya. Jumlah ini kan sudah dapat ya 52. Tinggal kita bagi sama N. N-nya berapa? 50. Oke, ini kalau bagi 50 hasilnya berapa nih? Nah, paling mudah nih sebenarnya dikali 2 ya. Biar menjadi per 100. Sedangkan ini kalau dikali 2 dapatnya kan 104. Kalau dibagi 100 maka koma yang di sebelah sana dipindahin 2 biji ke kiri. Maka dapatnya 1,04. Nah, gitu. Jadi simpangan rataannya adalah 1,04. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kali ini adalah kita belajar tentang ragam gitu ya. Jadi sebenarnya ragam itu apa? Jadi kalau tadi kita kan rata-rata dari simpangannya ya. Oke. Kalau ini adalah rata-rata
rataan gitu ya dari simpangan kuadrat gitu ya, rataan dari simpangan kuadrat. Jadi maksudnya apa? Jadi kita ingat bahwa tadi simpangan itu kan adalah datum kita kurangi dengan X bar, terus selisihnya kan berarti mutlak kan begitu kan. Nah, jadi ini semua ini kita cari rata-rataannya tapi kuadrat. Ini kalau dikuadratkan gitu ya, saya sama saja dengan apa? Tidak usah pakai mutlak gitu, karena kuadrat itu hasilnya adalah positif gitu ya. Nah, ini semua itu nanti kita jumlahin, oke? Kita jumlahin. Lalu hasilnya kita bagi sama N, itu adalah ragam. Kalau simpangan baku gimana? Nah, simpangan baku sekalian ya, kayaknya sama ya. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari ragam gitu ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ragam, tinggal kita akarkan gitu. Oke, jadi daripada ini terlalu banyak teori, jadi mending kita langsung contoh ya. Oke, langsung contoh. Oke, jadi contoh. Oke ya. Oke, jadi contohnya sebenarnya saya ambil dari yang nomor sebelumnya gitu ya. Kita kan cari simpangan rataan gitu ya. Jadi kali ini kita ubah soalnya. Jadi carinya adalah apa nih? Carinya adalah ragam dan simpangan baku. Ragam dan simpangan baku gitu ya. Oke, ini geser agak ke kanan. Oke. Simpangan baku gitu ya. Nah, oke, jadi langkah pertama tentu kita mencari X bar ya. Oke, tadi kita sudah mendapatkan X bar. Jadi saya tinggal copy aja ke sini. Oke, jadi ini kan tadi kerjaan kita gitu ya. Oke. Jadi kan tadi kita carinya simpangan rataan. Nah, maka sekali ini kan kita mau cari ragam dan simpangan baku. Jadi saya hapus saja simpangan rataan ini. Oke. Jadi sebenarnya langkahnya sama saja. Jadi pertama-tama kita harus mencari N, lalu cari X bar, kan dapat nih X barnya nih. Nah, kalau udah dapat X barnya, maka kita kan kurangin ya sama X barnya ya, masing-masingnya ya. Oke, dikurangi X bar, dapat ini namanya simpangan gitu ya. Oke, tapi ragam itu kan adalah rata-rata dari simpangan kuadrat. Berarti langkah berikutnya kita tentu apa nih? Tentu harus mengkuadratkan simpangan. Ini kan simpangannya. Kalau dikuadratkan jadi apa gitu ya? Maka jadi begini. Oke, ini semua tinggal kita kuadratkan nih. 3 kuadrat berapa? 9. 2 kuadrat 4. Ini 1 kuadrat 1 gitu ya. Nah, ini dikuadratkan. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita cari rata-rata nih dari ini semua nih, cari rata-rata. Jadi ragamnya itu tinggal kita cari rata-rata dari ini. Ya, tentu saja tinggal ditambahkan semua bagi dengan N kan, rata-rata kan begitu ya, tambah semua bagi N. Jadi N nya 8. Nah, sekarang kita jumlahkan ini berapa nih? Ini 14, situ 14, 28 ya. Jadi ragamnya ini 28 bagi 8. Mungkin kita bagi 4, maka dapat 7/2 gitu ya. 7 bagi 2 3,5. Oke, dapat ragamnya ada 3,5. Nah, tapi yang ditanya bukan cuma ragam ya, simpangan baku. Nah, maka simpangan baku ini bagaimana? Nah, ini ada 2 kemungkinan gitu ya. Maksudnya ada soal pilihan ganda yang kita mengakarkan 3,5, lalu kemudian kita hitung desimal gitu ya. Atau ada pula yang kita akarkan dari bentuk pecahan. Jadi akar dari bentuk pecahan gitu ya. Nah, maka akan diperoleh akar 7 dibagi akar 2. Lalu rasionalkan, dikali akar 2 per akar 2. Oke, per akar 2 dikali akar 2 kan 2 ya. Akar 7 dikali akar 2 kan akar 14. Maka ini kalau dibaca, ini sama aja dengan 1/2 akar 14. Oke, itu jawabannya. Tapi kalau diminta adalah akar dari desimal bagaimana nih? Oke, kalau akar desimal, maka berarti kita hitung nih akar dari 3,5. Ini caranya bagaimana? Oke, jadi begini. Caranya adalah kita akar 3,5 tapi kita tambah ke 01 karena ini perlu 2 angka gitu ya. Nah, oke, sekarang kita berpikir berapa kali berapa bilangannya sama tetapi tidak boleh melebihi 3 gitu ya. Oke, tentu 1 dan 1 dong. Soalnya kalau 2 kali 2 kan sudah 4 lebih ya. Oke, 1 kali 1 1, maka di 1. Maka ini hasilnya adalah 1 gitu ya. Oke, lalu kita kurangin maka dapat 2.
ya, masih sisa 2. Nah, lalu kemudian ini kita jumlahkan nih, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Oke, 2 berapa kali berapa? Nah, ini turun 2 ya, ini turun 2 jadi 50. Oke. Nah, sekarang 2 berapa kali berapa yang hasilnya tidak boleh melebihi 250. Kalau kita 1 dengan 1 maka 21 kali 21 kali 1 hasilnya 21 ya. 21 ini masih jauh gitu ya. Oke, contoh misalnya 25 kali 5 lah ya. Oke. Nah, ini angkanya sama. Nah, makanya ini bacanya jadi 25 kali 5 gitu ya. Jadi 100 berapa? 125, masih jauh ya. Oke, kita coba berpikir lagi kalau 27 kali 7 bagaimana? Oke ya, 9, 4, ini 14, 189. Makin lumayan jauh ya. 28 kali 8 ini 4, 6, ini 16, 22. Oke, sangat dekat ya kan. Kalau 29 kali 9 maka ini 1 sisa 8, ini 18, 261. Udah lewat ya. Oke, berarti yang paling gede ini 8 ya. Maka berarti seharusnya ini 28 kali 8 gitu ya. Oke, berarti 28 kali 8 hasilnya adalah 224. Oke. Kalau kita kurangin maka ini 6, ini 2 gitu ya. Oke, tambahkan 20, turun 20 begini. Tapi ini tadi 8. Karena tadi kita turun yang koma, maka di sini koma. Karena sini 8, berarti ini 8. Nah, sekarang 28 tambah 8 berapa? 36 ya. 36. Maka 36 sekian kali sekian tidak boleh melebihi 2600. Dan seterusnya. Mungkin kita cukup satu angka di belakang koma 1,8 gitu ya. Oke, kalau kita hitung pakai kalkulator bagaimana nih? Oke, kalau kita hitung pakai kalkulator, oke ya, oke saintifik, maka 3,5 lalu kita akarkan nih. Mana akar? Ini ya, akar ya, akarkan 1,87. Nah, jadi kalau kita lanjutkan nanti muncul 7 gitu ya. Ya, jadi harusnya di sini 7 gitu. Jadi harusnya di sini tadi apa tuh? 7. Oke, 7 gitu ya. Nah, maka 367 kali 7 berapa? 9 9 sisa 4. Lalu ini 42, berarti 46 sisa 4, 21 tambah 4, 25. Oke, jadi 25, 69. Memang cukup dekat ya. Ini kurangin, hasilnya nanti turun 20 lagi ya, turun 20 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi 1,87 gitu ya. Nah, jadi dapat hasilnya 1,87 kalau di pilihan gandanya pakai koma gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, saya ambil dari soal sebelumnya. Jadi ini kita ganti dulu ya. Jadi soal nomor berapa nih? Oke, tadi nomor 4, sekarang berarti nomor 5 gitu ya. Oke. Nomor 5. Lalu pertanyaannya bukan simpangan rataan, tapi adalah ragam dan simpangan baku. Oke, ragam dan simpangan baku gitu ya. Oke. Lalu kemudian karena yang ditanya bukan simpangan rataan, jadi saya hapus simpangan rataannya. Oke, hapus simpangan rataan. Nah, sekarang sebenarnya sama aja ya ceritanya ya. Kita harus mencari X bar begitu. Jadi ceritanya sama. Untuk mencari X bar kita bisa pakai metode rataan sementara. Jadi pilih rataan sementara, cari. Dapat X barnya 54. Lalu kita perlu mencari simpangan ya, gitu ya. Simpangan dapat, oke. Ya, tapi kan ini bukan rata-rata dari simpangan, rata-rata dari simpangan kuadrat. Maka sebelum kita kali FI, maka simpangan itu harus kita kuadratkan terlebih dahulu, oke. Jadi kita kuadratkan simpangannya, maka menjadi begini. Kuadrat, artinya kolom ini kita kuadratkan. Berarti 3 kuadrat kan dapat 9, 2 kuadrat dapat 4, 1 kuadrat dapat 1, 0 kuadrat dapat 0, 1 kuadrat dapat 1, 2 kuadrat dapat 4. Lalu ini kan waktu dikuadratkan kan tidak cuma 1 biji ya, tapi ada frekuensi biji. Maka ini perlu kita kali sama frekuensi, begitu ya, dikali sama frekuensi. Nah, maka ini kalau kita kalikan frekuensinya 2 ya. Jadi 9 kali 2 dapat 18, 4 kali 5 dapat 20, 1 dikali 10 dapat 10, 0 dikali sekian ya 0 ya. 1 dikalikan sama 12, jadi 12, 4 dikali sama 7 dapat 28. Nah, ini yang perlu kita jumlahkan ini. Jadi tambah dapat 38, 48.
60, 88. Oke? Nah, maka ragam itu kan adalah rata-rata dari simpangan kuadrat ya. Berarti ini kita tinggal bagi sama N ya, gitu ya. Jadi FI apa? XI dikurangin sama X bar dikurangkan itu kita cari jumlahnya. Oke, kolom ini kita jumlahkan, hasilnya kita bagi sama N. N itu apa? N kan adalah jumlah frekuensi. Oke, berarti 88 ini kita bagi sama 50. Oke, 50 ya. 50. Nah, ini berapa nih? Seksi kali 2 aja biar jadi per 100. Maka 88 kalau kali 2 itu hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 176. Oke? Jadi karena bagi 100 maka koma sini geser 2 ke kiri, maka jadi 1,76. Nah, itu ragamnya 1,76. Oke, sekarang kita mau cari simpangan baku. Maka simpangan baku berarti akar dari ragam ya. Akar dari ragam berarti dengan kata lain kita akarkan yang pecahan 176 per 100. Maka akan menjadi akar dari 176 dibagi dengan akar 100. Kita tahu akar 100 itu 10 ya. Akar 176 berapa? Jadi 176 kita bikin power faktor. Oke, kita bagi 2, maka dapatnya 88. Bagi 2 dapat 44. Bagi 2 dapat 22. Bagi 2 dapat 11. Oke, berarti 176 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 11. Maka ini akar dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 11. Nah, sekarang yang kembar ini itu bisa keluar dari akar. Sekali keluar maka dia jadi 1. Maka jadi akar gitu kan. Ini kembarnya keluar jadi sebiji. Ini kembar keluar jadi sebiji. Oke. Nah, ini 11 ini nggak ada kembaran, maka dia tetap berada di dalam akar. Oke ya. 2 kali 2 berapa nih? 4 gitu ya. 4 bagi 10 bisa disederhanakan masing-masing bagi 2. Nah, oke, kita telah berhasil mendapatkan simpangan bakunya. Nah, kalau mau diakarkan dari pecahan pecahan desimalnya ya berarti kita akarkan yang kayak tadi ya. Oke, silakan dilakukan sendiri. Oke, saya pikir contoh ini sudah cukup mewakili tentang simpangan baku gitu ya. Berarti ukuran penyebaran saya anggap selesai sampai di sini. Semoga ini bisa berguna dan bisa dipahami ya. Oke, terima kasih.